Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isherun Syafitriani. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul dengan memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan sholat Jumat, agar kita bisa memberitahu kepada bapak kita atau kakak laki-laki kita atau adik kita yang laki-laki, agar mereka tidak hanya sholat Jumat saja gitu, namun mereka bisa mengetahui tujuan sholat Jumat itu untuk apa, hikmah sholat Jumat itu apa, mengetahui ketentuan-ketentuan sholat Jumat itu apa, agar sholat Jumatnya itu tidak salah gitu. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Di sini kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih sholat Jumat itu? Nah, sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Nah, dan hukum melaksanakan sholat Jumatnya pun sangat wajib dilakukan untuk kaum muslimin laki-laki gitu. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, dikatakan dalam ayat tersebut bahwasanya sholat Jumat itu sangat-sangat penting dilakukan. Sampai-sampai di Arab sana kebanyakan jika waktunya sholat, semua warung wajib ditutup. Nah, begitupun dalam ayat tersebut, jika kita sedang berjual beli, jika kita sedang ada urusan apa-apa, namun di saat kita sedang melakukan sholat atau sholat Jumat itu tiba, maka kita bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Tuh. Nah, di sini pun sholat Jumat tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun di sini sholat Jumat dilakukan harus secara berjamaah gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan bahas yang poin kedua, yaitu tentang ketentuan di sholat Jumat. Nah, di sini yang pertama adalah syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Loh, ada syaratnya kan? Nah, sholat Jumat pun terdapat ada 6 syarat ya. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam sangat wajib melakukan sholat Jumat. Karena apa agamanya? Karena agamanya adalah Islam. Di lain agama Islam itu tidak dianjurkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, yang kedua adalah orang yang sudah balik atau orang yang sudah dewasa. Nah, jika dia masih kecil, masih di bawah umur, dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat gitu. Yang ketiga adalah berakal. Orang gila tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat karena dia tidak mempunyai akal sehat. Nah, yang terakhir adalah orang yang sehat. Orang yang sehat jasmani, orang yang sehat rohani, maka dia wajib melakukan sholat Jumat. Terkecuali orang yang sedang sakit, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Tuh. Nah, yang terakhir adalah menetap atau bermukim. Jadi, jika kita sedang dalam perjalanan, sehabis kita dari mana, nah itu tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, namun ketika kita sedang di rumah, ketika kita sedang berdiam diri di rumah, maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Gitu. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang syarat sahnya mendirikan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu dikatakan sah karena apa sih? Nah, sholat Jumat dikatakan sah itu apabila kita melakukan sholat Jumatnya itu di tempat
di mana orang-orang banyak yang tinggal gitu. Jadi jangan pernah kita mengadakan sholat Jumat di tempat orang lalu lalang gitu ya, dalam perjalanan atau di mana gitu. Nah, itu tidak sah. Nah, yang selanjutnya adalah sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Seperti yang tadi saya bilang, jangan melakukan sholat Jumat sendiri-sendiri, namun dia harus dilakukan secara berjamaah. Nah, yang selanjutnya adalah sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Ya, sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Nah, sholat Jumat pun dilaksanakan pada waktu zuhur. Di luar waktu zuhur kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, yang selanjutnya adalah poin ketiga adalah tentang khutbah Jumat. Nah, rukun khutbah Jumat yaitu harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah, harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya itu bernasihat atau berceramah, menyampaikan suatu materi atau menyampaikan suatu topik gitu. Nah, yaitu selanjutnya membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah. Nah, lalu berdoa untuk semua umat muslim yang ada di dunia ini pada khutbah yang kedua, seperti likul muslimin pokoknya gitu. Nah, lalu di sini khutbah Jumat pun mempunyai syarat. Nah, syaratnya pun khutbah Jumat itu harus dilaksanakan tepat pada siang hari. Nah, khutbah Jumat pun harus dilaksanakan dengan berdiri. Nah, khotib tersebut harus berdiri jika ia mampu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Selanjutnya, khutbah disampaikan dengan suara yang jelas dan dengan suara yang keras. Jika suatu materi tersebut yang disampaikan oleh khotib tidak jelas atau tidak kedengaran oleh jamaah, nah, para jamaah pun akan bingung seorang khotib tersebut membicarakan tentang apa gitu, sehingga ilmunya tidak bisa disampaikan secara langsung kepada para jamaah. Nah, lalu di sini khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Nah, lalu di sini seorang khatib itu harus suci dari hadis dan najis. Nah, hadas dan najis. Nah, jadi seorang khatib itu sebelum menyampaikan khutbah dia harus bersih-bersih terlebih dahulu, harus rapi, harus suci, pokoknya harus serba rapih dan suci. Nah, yang terakhir adalah khotib harus menutup aurat. Nah, sunnah khutbah Jumat, nah khutbah itu harus dilaksanakan di atas mimbar yang tinggi. Nah, khutbah tersebut harus disampaikan dengan kalimat yang fasih dan mudah dipahami oleh para jamaah. Dan khotib pun harus menghadap ke jamaah, jangan membelakangi jamaah, tapi harus menghadap ke jamaah. Nah, khotib pun harus membaca sholawat di antara 2 khutbah tersebut yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, khotib pun harus menertibkan 3 rukun tersebut, yaitu pujian kepada Allah, sholawat Nabi, barulah berceramah. Lalu jamaah sholat Jumat pun di saat sedang mendengarkan khotib berbicara, kita harus diam. Kita tidak boleh mengobrol dengan siapapun, maka pikiran kita, mata kita harus fokus kepada khotib. Nah, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, sebelum kita melakukan sholat Jumat, hendaklah kita mandi terlebih dahulu, membersihkan tubuh kita terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Dan jangan lupa memakai pakaian yang rapih dan suci, serta memakai wangi-wangian. Dan pada hari Jumat pun disunahkan untuk memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di sekitar tubuh kita. Dan jangan lupa sebelum melakukan sholat Jumat atau ketika kita menginjakkan kaki kita di masjid, maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tandanya apa? Tandanya kita menghormati masjid tersebut. Nah, lalu kita boleh selanjutnya membaca Al-Quran atau zikir. Lalu kita memperbanyak doa atas salawat Nabi. Nah, lalu di sini sholat Jumat pun ada adabnya. Adab melaksanakan sholat Jumat adalah wajib kita meluruskan sholat
soft di depan terlebih dahulu ya. Jika ada soft yang di depan itu kosong, maka kita segera isi gitu. Pokoknya luruskanlah soft sholat. Nah, lalu yang terakhir, yang kedua adalah ketika khotib sedang berkhutbah. Ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh ada yang berbicara. Tuh. Nah, sholat Jumat pun di sini terdapat hikmah. Hikmah sholat Jumat adalah tandanya berarti dia memuliakan sholat Jumat. Lalu kita pun dengan sholat Jumat bisa menguatkan tali silaturahmi yang tadinya jarang ketemu. Di sholat Jumat tersebut kita sering bertemu gitu. Lalu dengan sholat Jumat tersebut itu merupakan ciri berkumpulnya semua umat muslim di masjid. Dengan sering berjamaah di masjid itu menambah semangat kita dalam beraktivitas gitu. Allah tuh akan memberikan kita kesemangatan jika kita sering berjamaah. Nah, lalu membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Jika sholat Jumat dimulai pukul 12, maka sebelum jam 12 kita harus sudah ada di masjid, melaksanakan tahiyatul masjid, membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, di sini halangan untuk sholat Jumat. Ada beberapa orang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya adalah orang yang sakit, orang yang tidak mampu berdiri, atau orang yang tidak mampu berjalan untuk ke masjid, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua adalah jika hujan lebat. Jika hujan lebat kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, maka gantikanlah sholat Jumat tersebut dengan sholat zuhur di rumah. Yang selanjutnya adalah seorang musafir, seseorang yang dalam perjalanan jauh gitu. Yang terakhir adalah perjalanan menuju tempat masjid tersebut itu sedang berada adanya ancaman, misalkan di jalan tersebut sedang tawuran, maka kita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa diterapkan di hidup kita. Dan jangan lupa untuk memberikan ilmu ini kepada sanak saudara kita atau bapak kita di rumah, agar mereka pun bisa mengetahui ketentuan sholat Jumat dan sebagainya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.